Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam semuanya. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi di resell. Jadi kita mulai saja. Pokoknya di sini saya ada bisa dikatakan warung, bisa dikatakan minimarket karena toko saya sudah menggunakan sistem komputer kasir. Jadi untuk brutonya, penghasilannya, untuk omsetnya, untuk stok barang sekaligus penghasilan pokoknya sudah terlihat. Jadi gampang terlihat 99%. Nah, kemudian toko ini dananya dari mana? Yang pertama dari pribadi, yang kedua dari tabungan, yang ketiga dari investor. Yang paling banyak mungkin pribadi, investor dan tabungan mungkin kayak 50%. Di sini saya akan jelaskan dulu tentang tabungan di toko saya. Jadi bisa nabung gratis admin tanpa biaya, pokoknya tidak ada biaya bulanan. Bisa tarik kapanpun juga, kemudian pokoknya nariknya juga gratis. Dan bisa dikatakan investor apabila tabungannya sudah mencapai 8 juta ke atas. Nah, sekarang kita akan bahas investor. Di sini sebenarnya saya tekankan lebih bagus gitu kan. Lebih baik daripada punya uang tapi disimpan di bank. Tapi ya ada yang lebih baik lagi mah, kalau punya uang ya diusahain sendiri, dibikin usaha lebih untung, mungkin akan lebih untung. Tapi daripada disimpan di bank, lebih baik diinvestasikan di saya, di Desel. Kemudian saya bikin batas investasinya 8 juta ke atas. Kemudian uang investasi itu bisa diambil kapan saja. Jadi misalkan inden sebulan, tidak, bisa diambil kapan saja, maksimal 1 hari. Kalaupun misalkan nyantin nego bagi hasilnya, itu baru bisa dikatakan harus pakai perjanjian berapa bulan sekali. Kita lanjut saja kembali untuk keuntungannya. Kalau di investasi mah, di saya mah, jadi bisa dibagi hasilnya teh bisa diambil sebulan sekali, karena terkadang kan ada yang 6 bulan sekali, ada yang 1 tahun. Nah ini mah 1 bulan sekali. Kita lanjut ke skema bagi hasilnya. Yang pertama kita lihat dulu dari modal dan alat semua. Misalkan pertokoan itu kita tuliskan saja 150 juta. Dan ada 3 orang yang berinvestasi. Yang pertama 8 juta, yang kedua 10 juta, dan yang ketiga 23 juta. Kebetulan ini memang sudah ada orangnya yang sudah investasi dengan nilai seperti ini, karena toko saya 50% tuh ya punya yang investasi. Nah, misalkan satu orang ini 8 juta, dia dapat keuntungan 53% dari hasil, dari keuntungan bersih toko per bulan setelah dikurangi biaya lain-lain, pokoknya biaya listrik, pegawai gitulah. Ini 8 juta dapatnya 5,3%. Didapat dari mana? 8 juta per 150 juta, jadi 5,3%. Kalau 10 juta berarti 6,6%, dan kalau 23 juta 15,3%. Pokoknya beda-beda tergantung dari penyimpanannya dibagi dengan modal dan alatnya. Kalau nanti modalnya misalkan nambah lagi, berarti kan keuntungannya beda lagi. Kemudian kita kalikan dengan penghasilan bersih toko. Misalkan untuk di bulan sekarang tuh 1 juta. Ini misalkan saja ya, biar gampang. Berarti kalau 5,3% dari 1 juta, dia dapat di 50 ribuan. Kemudian 6,6% itu dapat di 60 ribuan. Kalau 15,3% dapat di 150 ribuan. Dibulatkan saja.
Jadi misalkan ini bulan pertama yang penghasilan tokonya 1 juta. Kalau lagi untung bisa dapat 2 juta, misalkan ini dimisalkan saja ya. Kalau 2 juta berarti kan dari 8 juta ini per bulannya dapat 100k, dapat yang 10 juta dapat 120, kemudian yang 23 juta 15,3% dapat 300.000. Nah, kemudian namanya usaha itu gak akan selalu misalkan di 2 juta terus, kadang kan bulan ini turun, bulan depan naik. Kita misalkan saja di sini 500.000 per bulannya, tapi ini saya sejujurnya belum pernah nih sampai kayak dapat 500.000 doang, itu belum pernah. Sisanya paling dikit mungkin bisa dikatakan sejutaan gitu. Ini mah dimisalkan saja, berarti kalau penghasilan tokonya 500.000 dia dapat 25.000 dari sini, dari 8 juta simpanan, dan 8 juta ini makan aman. 23 juta juga kita dapat 75.000 kalau misalkan per bulannya tokonya lagi sepi 500.000. Yang penghasilan semuanya ini teh dicairkan setiap tanggal 1, 2, 3, pokoknya awal bulan. Paling telat saya digabung 2 bulan. Kemudian ya ini bisa dikatakan penghasilan yang halal. Kenapa halal? Karena dilihat dari penghasilan. Kalau yang haram tuh gini, misalkan teh kamu investasi 8 juta nih, sebulan dari saya dapat misalkan 100.000. Mau untung mau rugi toko, kamu tuh dapatnya 100.000. Itu yang tidak boleh kalau dalam Islam. Saya juga kan sebelumnya research, pokoknya mah investasi bagi hasil tuh yang diperbolehkan katanya kayak gini. Kalau ada pertanyaan boleh aja silakan di komen aja di bawah, di komentar, biar nanti saya jawab kalau ada yang kurang jelas. Ya intinya seperti itu, kurang lebihnya. Memang ya ini juga kata saya mah, daripada disimpan di rekening di bank ya memang untungan di saya. Dan kalau mau untung lagi sebenarnya bisa diusahakan ya usaha sendiri, jangan didiamin, uang kan sayang gitu. That's all. Terima kasih telah menonton video ini ya, semoga kita bisa jadi rekan yang bagus. Dan pokoknya oh iya, kalau misalkan Kela kalau misalkan kamu mau nego-negoan sama saya nih, misalkan saya mau simpan 50, misalkan si kaya nih mau nyimpan 50 ya. Nah misalkan kamu mau nego nyimpan 50 tapi mau misalkan request bagi hasilnya, sebenarnya bisa aja bagi hasilnya. Saya mau misalkan anggap saja 50%, usahakan nanti mau 50% dari ini boleh aja sebenarnya mah, tapi pasti kalau 50% mah pasti untuk bisa diambil enggaknya, misalkan ini makan, kalau ini makan bisa diambil bebas kapan aja. Kalau mau yang request misalkan bagi hasilnya berapa, berarti paling ini dipakainya saya gak bisa kayak yang bisa diambil setiap hari gitu. Kalau mau yang request bagi hasil fee-nya berapa, segitu dulu pokoknya mah. Kalau ada kekurangan atau yang kurang ngerti bisa dijapri atau bisa di komen.